Hai semua, balik lagi di YouTube channel kita, Analisis Sekuritas. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal syariah serta landasan syariah Islam yang melandasinya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan pasar modal syariah pun tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertimbangan dasar hukum pada pasar modal syariah. Yang pertama, dasar hukum Islam mengenai saham syariah yang didasarkan pada Al-Quran, antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Quran Surat Al-Baqarah ayat 278, Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, dan Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Selain didasarkan pada Al-Quran, dasar hukum Islam mengenai saham syariah juga didasarkan pada hadis, fikih, serta penafsiran ulama terhadap syariah. Selanjutnya adalah dasar hukum undang-undang mengenai pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang pasar modal. Selanjutnya adalah dasar hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai pasar modal syariah. Sampai dengan saat ini, pasar modal syariah di Indonesia telah memiliki landasan fatwa dan landasan hukum. Terdapat 14 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia sejak tahun 2001. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dasar pasar modal syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar pasar modal syariah, yang pertama, tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang, tidak mencari rezeki pada hal yang haram, cara mendapatkan dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam transaksi juga dilarang spekulasi, manipulasi, judi, korupsi, maksiat, serta penimbunan. Juga tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dari segi SDM di antara reaksi atau komisaris, diwakili manajer investasi harus ada yang memahami mengenai prinsip syariah. Nah, selanjutnya, keempat kita akan membahas tentang fungsi pasar modal syariah. Adapun fungsi pasar modal syariah yaitu memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh keuntungan dan resikonya. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Nah, dari beberapa fungsi pasar modal syariah tersebut, diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Adapun yang kelima, kita akan membahas tentang struktur pasar modal syariah. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Tujuan dari Bapepam adalah mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Teratur di sini artinya menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten. Yang kedua, Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Ketiga, lembaga clearing dan penjaminan.
lembaga clearing dan penjaminan yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, di Indonesia, lembaga yang menjalankan fungsi lembaga clearing dan penjamin yaitu PT KPEI atau Clearing dan Penjaminan Efek Indonesia. 4. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia dilaksanakan oleh PT KASEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berfungsi menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, serta efisien. Pengelola pasar modal yang kelima menyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek, yaitu pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan perdagangan surat utang negara di luar bursa efek. Nah, sekarang kita akan membahas tentang instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal pada prinsipnya yaitu semua surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek syariah di sini mencakup dari saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, serta surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada ijarah. Ijarah merupakan perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu. Yang kedua ada istisna. Istisna adalah perjanjian atau akad antara pihak pemesan dan pihak pembuat untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, kafalah, artinya perjanjian atau akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Yang keempat, mudharabah, yang artinya perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang kelima, musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Dan yang keenam ada wakalah. Akad wakalah adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai mekanisme perdagangan efek syariah. Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Di dalamnya ada 5 ketentuan mekanisme perdagangan efek syariah, yaitu yang pertama, perdagangan efek di pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah. Efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek yang bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Selanjutnya, pembahasan terakhir adalah perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Yang pertama, pada pasar modal syariah, investasi terbatas pada sektor-sektor tertentu yang tidak dilarang. Sedangkan pada pasar modal konvensional, investasi bebas untuk memilih investasi di seluruh sektor. Yang kedua, pada pasar modal syariah didasarkan pada prinsip syariah. Pada pasar modal konvensional didasarkan pada prinsip bunga. Yang ketiga, pada pasar modal syariah dilarang berbagai bentuk bunga, spekulasi, dan judi. Pada pasar modal konvensional diperbolehkan spekulasi dan judi. Yang keempat, pada pasar modal syariah adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek.
Pada pasar modal konvensional, guideline investasi secara umum pada produk hukum pasar modal. Yang kelima, pada pasar modal syariah, indeks yang berdasarkan syariat Islam. Pada pasar modal konvensional, indeks pasar modal konvensional. Yang terakhir, pada pasar modal syariah, instrumennya meliputi saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Pada pasar modal konvensional, instrumennya meliputi saham, obligasi, instrumen opsi, right, warrant, dan reksadana.